Juliet, lo tau boneka Annabelle ini nggak? Emang beneran ada hantunya ya? Mana serem banget lagi bentuknya. Tenang aja, nggak usah takut. Itu cuma pas di filmnya aja kok. Soalnya wujud asli dari boneka Annabelle itu seperti ini. Ih, lucu deh aslinya. Walaupun lucu, tapi boneka ini amat sangat berbahaya. Kok bisa? Pada tahun 1970, ada seorang ibu yang membeli boneka ini di toko barang antik sebagai hadiah ulang tahun ke-28 untuk putrinya yang bekerja sebagai seorang perawat bernama Donna. Hah? Karena suka banget, Donna membawa boneka ini ke apartemennya. Dia tinggal berdua bersama temannya, Angie. Awalnya semua baik-baik saja, sampai satu persatu kejadian aneh mulai terjadi. Gimana tuh? Boneka itu berpindah-pindah tempat sendiri, terus tiba-tiba muncul bercak merah, seperti noda darah yang bocor dari dalam tubuh boneka itu. Ih, merinding. Karena penasaran, Donna sama Angie memutuskan untuk membawa boneka ini ke dukun, buat nanya-nanya gitu. Dan ternyata, boneka itu benar dirasuki arwah anak kecil perempuan, bernama Annabelle. Serius? Kok bisa? Katanya, Annabelle meninggal karena dan jasadnya dikuburkan di area sekitar kompleks apartemen Donna dan Angie. Waduh. Setelah mendengar hal itu, Donna sama Angie merasa kasihan dan membiarkan Annabelle tinggal bersama mereka. Ya bener aja, tapi kok feeling gua nggak enak ya? Suatu ketika, Lu tunangan Angie datang untuk menginap di apartemen. Lu yang menunggu Angie tak kunjung pulang pun tertidur. Namun tak lama, ia merasakan sesak, seakan-akan tidak bisa bernafas. Hah? Saat Lu membuka mata, dia melihat boneka Annabelle sedang mencekik lehernya. Dengan sekuat tenaga, Lu berusaha melepaskan diri dan segera lari keluar. Kan, mateng. Kemudian Lu memberitahu Angie tentang hal mengerikan yang ia alami, serta membujuk Donna untuk membuang boneka Annabelle. Tapi tak disangka, cerita boneka Annabelle ini menyebar, menjadi viral, hingga terdengar oleh paranormal yang terkenal pada masa itu, yakni Ed dan Lauren. Terus? Berbagai investigasi pun dilakukan, dan boneka Annabelle dinilai sangat berbahaya. Karena ia memiliki kekuatan jahat, yang mampu menyerang dan mencelakai siapapun yang tidak ia suka. Bisa jadi nggak sih? Mungkin aja si Annabelle nggak mau Angie diambil sama lu. Makanya dia, posesif amat dah. Akhirnya, demi alasan keamanan, Ed dan Lauren meminta boneka Annabelle agar diletakkan di museum mereka. Berarti sampai sekarang masih ada dong boneka Annabelle-nya? Yap, Annabelle disimpan dalam sebuah lemari kaca yang dijaga oleh mantra-mantra khusus di Warren Occult Museum. Tak lupa dicantumkan peringatan supaya pengunjung tidak sembarangan menyentuh apapun yang ada di sana. Tapi kalau nggak sengaja di mana? Konon katanya, ada salah seorang pengunjung yang melanggar aturan ini. Ia dengan iseng membuka kotak kaca Annabelle. Dan ia dikabarkan meninggal karena kecelakaan di perjalanan pulang dari museum. Astaga! Jangan-jangan Annabelle yang... Jadi pintar atau jadi kaya? Jadi pintar aja deh. Celo, kamu udah kerjaan PR belum? Pinjem dong. Hah? Emang ada PL? Celo bodoh, gue pikir lo udah berhenti sekolah. Taunya masih masuk aja. Percuma tau gak sih lo sekolah? Gak pinter-pinter. Ais, kamu ada masalah apa sih sama Celo? Ya kan bener, nilai lo sangat paling rendah di kelas. Ais, kamu nggak boleh ngeremehin Celo kayak gitu. Ih, emang kenyataan kok. Yang jelas, aku itu paling pinter sedunia. Hah, kita lihat aja nanti. Anak-anak, hari ini Bapak akan mengadakan kuis matematika. Siapa yang bisa menjawab paling cepat, dia akan mendapatkan hadiah. Udah pasti Ais lah pemenangnya. Berapakah nilai dari 3 ditambah 8 dikali 7 dikurang 10 dibagi 5? Hasilnya 57, Pak. Betul, beri tepuk tangan untuk Celo. Wah, kemajuan pesat iki. Sekarang pinter banget kamu, Celo. Gak mungkin, kamu pasti curang. Aku aja belum segitu. Rasain, makanya jangan sombong. Hah? Pilih jodoh nggak bisa jalan atau nggak bisa makan? Kalau nggak makan nanti koit dong. Tapi kalau nggak bisa jalan, kasihan juga. Kamu tenang aja, Celo. Kalau nanti kamu ketemu sama jodoh kamu cukup pegang tangannya. Kutukannya langsung otomatis kecabut kok. Oh gitu, Celo pilih nggak bisa jalan aja deh. Mana ya jodoh Celo? Guys, kan ada ngeliat cowok yang nggak bisa jalan nggak di sekolah ini? Cowok yang lumpuh maksud lo? Ini kan sekolah elit. Mana mungkin ada sih? Guys, udah dengar pengumuman dari istana belum? Katanya lagi dicari orang yang bisa nyembuhin pangeran. Kok aneh? Emangnya sakit apa? Pangeran mendadak lumpuh tanpa sebab. Apa? Celo mau coba aku? Lo tuh siapa? Dokter bukan. Pakai asal-asalan mau ngobatin pangeran. Celo yakin bisa bikin pangeran jalan lagi? Benarkah itu? Salam hormat pangeran. Salam hormat pangeran. Salam hormat, Pangeran. Salam hormat, Pangeran. Tolong sembuhkan aku. Bagaimana caranya? Pegang tangan Celo. Kata-kata aku. Hah? Kok belum keluar sih? Udah nih, makasih ya. Celo, jatah kata kamu sisa berapa? 5. Jangan kamu pakai sembarangan ya. Kalau jatah kata kamu habis, kamu bakalan koit dong.
Anak-anak, Bapak kasih soal cerita yo. Dengarkan baik-baik. Budi mempunyai 25 apel. Kemudian diberikan 4 kepada Ani. Lalu dimakan 2. Sesampainya di rumah, Budi menerima 13 apel lagi. Berapakah jumlah apel yang dimiliki Budi? Coba jawab, Celo. 32, Pak. Betul. Selanjutnya masuke. Apa rumus keliling persegi? Sisi kali sisi, Pak. Jangan culun, jatah kata lo tinggal dikit kan? Woi, kalau orang ajak ngomong tuh jawab. Kamu keterlaluan. Ayo ngomong lagi, bentar lagi lo bakalan koit dong. Dan gue bakal dapetin Axel. Kamu jahat. Di dalam sini ada cek 100 juta. Saya akan kasih ini ke kamu, asalkan kamu mau jadi pacar anak saya. Aku nggak salah dengar kan? Dengan ini aku bisa. Kalau kamu tidak bisa melunasi hutang kamu, dengan sangat terpaksa, rumah kamu akan kami sita. Berapa lama? Sebulan. Deal. Deal. Makasih. Kita mau kemana? Nggak tahu. Dulu kamu sama pacar kamu? Aku baru pertama kali pacaran. Bisa dibilang kamu itu cinta pertama aku. Perasaannya begitu tulus, tapi aku menerimanya karena imbalan uang. Buat kamu. Dia baik banget. Ayo, ayo. Lucu banget. Yuk. Selamat datang. Ini bagus banget. Pilihan yang tepat sekali. Ini adalah cincin cinta abadi. Harganya 700 juta. Tolong bungkuskan. Gak usah, gak usah. Kenapa? Kamu nggak suka? Bukan gitu. Tapi kalau kamu gini terus, aku semakin ngerasa bersalah. Kamu pasti cantik kalau pakai itu. Gaun pengantin. Aku bisa tambahin uangnya. Selama kamu mau turutin kemauan aku. Ternyata dia tahu. Snow, kenapa kamu baik banget sama aku? Karena aku sudah lama menyukaimu. Fotoin dong. Geser dikit. Wah, kalian pasangan yang serasi banget. Lihat sini. Maaf Bu, ini saya balikin uangnya. Saya nggak bisa jalanin hubungan palsu gini lagi. Saya beneran cinta sama Snow. Gak perlu, nak. Maksudnya, Snow udah pergi. pergi kemana? Ma, umurku sisa sebulan lagi. Boleh nggak Mama wujudin keinginan terakhir aku? Apapun, nak. Apapun. Aku mau menghabiskan sisa waktu aku sama cinta pertama aku, Ma. Gak mungkin. Juliet, terima kasih. Aku selalu mencintaimu. Semoga kita bisa bersama di kehidupan yang lain. Juliet, masa katanya ada pesawat yang hilang selama 37 tahun sih? Emang benar? Pesawat PNAM 914 terbang pada tanggal 2 Juni 1955, membawa 6 awak pesawat dan 57 orang penumpang dari New York ke Miami, Florida. Tapi baru 3 jam lepas landas, pesawat ini hilang dari radar. Hah? Jatuh gitu? Atau mungkin mesinnya error kali? Tim investigasi mulai dikerahkan untuk menyelidiki dan mencari di mana keberadaan pesawat tersebut. Tapi hasilnya nihil. Gak ada sisa-sisa puing pesawat. Karena tak kunjung ditemukan, akhirnya kasus ini ditutup sebagai kecelakaan pesawat yang jatuh tenggelam ke dasar laut. Aduh. Pemakaman secara simbolis pun dilaksanakan, dan pihak maskapai juga membayarkan sejumlah kompensasi untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Ya ampun, pasti sedih banget. Tapi pada tahun 1992, tiba-tiba pesawat misterius muncul di Bandara Udara Internasional Simon Bolivar di Caracas, Amerika Serikat. Sebenarnya, petugas bandara juga bingung karena ada pesawat yang ingin mendarat, tapi tidak terdeteksi oleh layar sistem mereka. Kok aneh? Sang kapten pilot pesawat tersebut mencoba melakukan kontak dengan menara pengawas. Ia bertanya, ini di mana? Juan, sang petugas bandara, menjawab, kalian berada di Bandara Udara Caracas. Iya. Nggak lama, pilotnya bales, kami PNAM 914, membawa 6 awak dan 57 orang penumpang, dengan rute penerbangan New York menuju Miami, yang dijadwalkan tepat mendarat pada pukul 9.55 waktu setempat, tanggal 2 Juni 1955.
Apa? Seketika, semua petugas bandara yang mendengar dari menara pengawas kaget karena sadar kalau itu adalah pesawat yang pernah hilang 37 tahun yang lalu. Waduh, Setelah pesawat mendarat dengan selamat, petugas bandara bertanya kepada sang pilot, "Apakah Anda tahu kalau sekarang itu tanggal 21 Mei tahun 1992?" terus? Sesaat setelah mendengar itu, pilot pun terdiam, lalu menyalakan kembali mesin pesawat dan langsung terbang lepas landas menuju udara. Ah elah, kemana lagi dah? Pesawat jet diluncurkan dari Caracas guna mengikuti jejak pesawat tersebut. Dan beberapa jam kemudian, pesawat itu mendarat sampai di Bandara Udara Miami. Serius? Ajaibnya, para penumpang turun satu persatu dari pesawat dengan penampilan, bentuk, dan rupa yang sama persis saat mereka hilang dulu. Hah, mereka nggak menua gitu? 37 tahun loh. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama portal waktu. Permisi, makhluk astral. Apakah kau melihat sepatu bajaku? Sepatu baja apa lagi Tuan Putri? Bukan sepatu kaca kan sudah? Sepatu kaca sudah tidak zaman lagi. Setiap aku melangkah selalu saja pecah. Makanya aku upgrade ke sepatu baja. Makanya beli yang ori, jangan KW. Kurang ajar aku kena ulti. Kembali ke topik pertama. Jadi, apakah kau melihat sepatuku? Dari tadi nggak ada lihat sepatu sih. Hah, padahal masih cicilan 100 bulan. Tapi sekarang malah hilang. Kau benar-benar tidak melihatnya? Atau matamu saja yang katarak? Gara-gara sepatu aja nih, dari tadi udah dibilang nggak lihat, Bah. Ya sudahlah, kalau begitu aku pergi saja. Tidak ada gunanya bertanya padamu. Udah stres, halu lagi, GWS ya. Oh, itu dia pangeranku. Sampai jumpa. Mana sih pangerannya? Walah, si kampret. Assalamualaikum. Look at the stars. Look how they shine for you. Wahai pangeran, apakah kau melihat sepatuku? Gak tahu, gak lihat. Dingin sekali. Harusnya aku membawa bensin lalu membakarnya. Sekali lagi pangeran, apakah kau betul-betul tidak melihatnya? Bentuknya seperti ikan buntal. Luar perak kemasan, bahan baja, masih cicilan, ngecat tiket Tonego. Oh, itu sepatumu. Itu di tempat sampah. Tidak kusangka, ternyata pangeran zaman sekarang banyak yang red flag. Pala kau red flag. Bagian sepatu juga aneh-aneh. Au, bukannya sepatu memang seperti itu ya? Atau cuma aku, cewek yang pakai sepatu seperti ini? Itu kan sepatumu. Kukira baju dibalut emas, rupanya cuma besi karatan. Jaga mulutmu, kau pasti tidak tahu kalau ini sepatu Spanyol. Sepatu Spanyol tuh. Kenapa kau buang di situ? Bukan aku yang buang. Mahal tuh, aku cari masalah aja nih. Itu kalau harga 50 juta kau bisa gantiin. Bisa, tapi gak mau. Duh, salah ngomong lagi. Kan jadi tulti balik. Kalian tidak tahu, ini itu barang yang sangat sulit didapatkan. Waduh, itu pasti mahal ya, Ica. Tentu saja, ini kan barang Spanyol. Separuh nyolong. Pantas di tempat sampah. Bapak, Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. ini buat bapak yang paling ganteng sedunia. Gemetar rasa di dada, ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu. Masa sama bocil sih? Bapak, Engkau masih ada sekolah, satu SMA. terus kenapa? Belum tepat waktu tuh begitu begini. Kalau gitu kapan aku boleh deketin bapak? Datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Lama banget. Belajar yang bener ya. Bapak, tungguin aku ya Pak. Lihat aja Pak Guru, aku bakal buktiin ke Bapak. Pak Guru, sekarang aku udah kuliah dan sedang menyelesaikan skripsi aku. Bapak apa kabar? Belajar yang bener ya. Bapak, tungguin aku ya Pak. Sebentar lagi kita akan bertemu Pak. Apakah Bapak merindukan aku seperti aku merindukan Bapak? Mari kita sambut kepala sekolah kita yang baru. Selamat ya Pak. Kamu? Ini buat Bapak yang paling ganteng sedunia. Saya guru magang yang baru di sini Pak. Aku tak menyangka. Aku nggak salah dengar kan? Ini anak Bapak. Iya, ini anak saya. Selamat siang, Tante. Saya kenalin, ini murid favorit aku dulu. Oh, ternyata kamu orangnya. Suami saya sering cerita tentang kamu. Cantiknya istri Pak Guru. Halo Bu, Ibu beruntung banget ya. Selamat tinggal, cinta pertamaku. Aku harap Pak Guru bahagia.